Wahai saudaraku yang dikasihi Allah, tahukah engkau mengapa hati seringkali merasa gelisah saat pintu rezeki tertutup? Mengapa kita begitu mudah berputus asa saat harapan tak kunjung datang? Dan tahukah engkau bahwa sesungguhnya penantian yang panjang dan ujian yang berat adalah cara Allah menyaring hati kita, agar kita tidak mencintai pemberiannya lebih daripada Dia yang memberi. Sahabat beriman, simaklah pembahasan ini hingga selesai, karena apa yang akan kita renungkan bersama bisa mengubah cara engkau memandang penantian, kegagalan, dan segala ketetapan Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita sejenak menundukkan hati dan memohon kepada Allah dengan kalimat yang sama-sama kita tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, tanamkanlah keyakinan yang teguh di dadaku, berikanlah kesabaran yang tak pernah goyah, dan anugerahkanlah rasa syukur yang tak pernah putus. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan bersama menjadi cahaya yang menerangi jalan kita, dan menjadi amal jariah yang terus mengalir kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol suka, dan bagikanlah renungan ini kepada mereka yang membutuhkan kekuatan hati. Bisa jadi melalui satu pesan ini, ada jiwa yang kembali tenang, ada hati yang bangkit kembali, dan ada ikatan kasih sesama hamba yang semakin erat karena Allah. Jika engkau baru pertama kali hadir di sini, silakan bergabung dengan menekan tombol berlangganan dan nyalakan tanda notifikasi agar tak tertinggal nasihat-nasihat penyejuk hati dan pembahasan mendalam tentang jalan mendekat kepadanya. Mari kita mulai merenungkan bersama rahasia sabar, keyakinan, dan rasa syukur yang dicontohkan oleh para kekasihnya. Marilah kita merenungkan sejenak. Betapa seringnya langkah kita terhenti oleh rintangan, betapa seringnya hati kita teriris oleh perihnya takdir yang belum kita pahami. Namun sesungguhnya di balik setiap kerikil yang menghadang, tersembunyi jalan yang sedang Allah bentangkan bagi jiwa yang mau bersabar dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan lagi firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada hitungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu adalah cahaya, yang dengannya hati menjadi terang membedakan mana jalan hak dan mana jalan semu. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ditanya tentang hakikat sabar, beliau menjawab, sabar adalah menelan kepahitan tanpa mengerutkan wajah, tanpa mengeluh kepada selain Allah, dan tetap merasa cukup meski segala sesuatu terasa hilang. Sedangkan Zunnun Al-Misri menjelaskan, sabar adalah hati yang tenang saat menelan getirnya musibah, tetap menjauhi larangannya, dan tampak kaya di hadapan makhluk meski dalam keadaan miskin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi sabar menjadi 3 tingkatan. Bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, bersabar menjauhi larangannya, dan bersabar menerima segala ketetapannya dengan lapang dada. Beliau mengingatkan, keluhan yang terpuji hanyalah keluhan kepada Allah semata, sebagaimana yang dilakukan Nabi Ayah alaihissalam, bukan mengadu kepada manusia. Imam Al-Qushairi dalam risalahnya menjelaskan, sabar bukan sekadar diam menahan rasa sakit, melainkan menahan diri agar tidak melanggar batas Allah, dan menahan lisan agar tidak mencela takdirnya. Sementara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengibaratkan sabar dan ikhtiar sebagai 2 sayap burung. Sabar tanpa usaha ibarat burung yang tak bersayap. Usaha tanpa sabar ibarat sayap yang patah karena tergesa-gesa. Jalaluddin Rumi mengajarkan, ketika hati telah yakin bahwa segala sesuatu berasal dari kehendaknya, maka hilanglah kegelisahan. Karena engkau tahu bahwa yang memegang kendali adalah yang maha menyayangi hambanya.
Lalu apa hakikat tawakal yang sesungguhnya? Bukanlah berdiam diri tanpa berusaha, melainkan berikhtiar sekuat tenaga, lalu melepaskan segala harapan kepada hasil usaha itu, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah. Syekh Abdus Samad Al-Palembani menjelaskan tingkatan tawakal. Yang permulaan hanya diucap lisan. Yang kedua meresap dalam hati meyakini hanya Allah yang memberi. Dan yang ketiga adalah hakikat tawakal, di mana hati sudah tak tergoyahkan oleh datangnya nikmat maupun hilangnya harta dan kedudukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan, barang siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya melalui makrifat, niscaya tawakal itu akan tumbuh dengan sendirinya dalam dadanya, karena ia tahu bahwa segala urusan benar-benar berada dalam genggamannya semata. Ada kisah tentang Abu Kilabah yang kehilangan tangan dan kaki, lalu kehilangan anak tunggalnya pula. Ketika ditanya apa yang masih ia syukuri, ia menjawab dengan lembut, Allah masih memberiku lidah untuk memujinya dan hati yang mampu merasakan kasihnya. Dan ada pula kisah Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang dipukuli hingga terluka oleh seorang pemuda yang mabuk. Namun esok harinya beliau justru mengirimkan uang ganti kerusakan alat musik pemuda itu dengan pesan agar ia tidak bersedih, sehingga hati pemuda itu luluh dan kembali bertaubat. Begitulah sabar yang lahir dari makrifat, yang tak hanya menahan diri, tapi meluap menjadi kasih sayang bagi sesama. Saudaraku, perjalanan hidup ini penuh dengan lekuk yang tak terduga. Kadang kita diberi kemudahan untuk menguji rasa syukur kita, kadang kita diberi ujian untuk menguji keteguhan iman kita. Namun ketahuilah, setiap ujian yang Allah berikan selalu sebanding dengan derajat yang Dia siapkan untukmu. Semakin berat ujiannya, semakin tinggi pula kedudukan yang Dia rindukan untuk kau gapai. Maka perbaikilah caramu bersabar. Janganlah kau mendustakan sabarmu dengan mengeluh kepada makhluk atau mencela apa yang telah tertulis. Perbaikilah cara kau berserah diri. Kerjakanlah apa yang menjadi kewajibanmu, usahakanlah apa yang menjadi jalanmu. Namun setelah itu tenangkanlah hatimu. Yakinkanlah jiwamu bahwa apa yang tak tertulis untukmu tak akan pernah bisa kau raih dengan segala daya upayamu, dan apa yang telah tertulis untukmu tak akan pernah bisa meleset darimu meski seluruh alam semesta berusaha menghalanginya. Biarlah hati ini menjadi tenang seperti air yang dalam, tenang di permukaan namun tetap mengalir membawa kehidupan. Biarlah sabar menjadi penyuci hatimu dan tawakal menjadi sandaran hidupmu. Hingga engkau sampai pada tingkatan ridha, di mana engkau tak lagi meminta agar takdir berubah sesuai keinginanmu, melainkan hatimu berubah agar selaras dengan apa yang dikehendakinya. Karena itulah puncak dari segala ibadah, kembali kepadanya dengan hati yang pasrah, tulus, dan penuh cinta. Saudaraku, agar keyakinan itu semakin berakar di dalam dada, mari kita menengok kembali jejak langkah para nabi dan orang-orang saleh yang telah lebih dulu melampaui jalan ini. Mereka adalah bukti nyata bahwa semakin berat ujian yang Allah turunkan, semakin dalam pula sabar yang Dia tanamkan, dan semakin sempurna rasa syukur yang Dia anugerahkan. Lihatlah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau pernah memiliki harta melimpah, keluarga yang utuh, dan tubuh yang sehat sempurna. Namun Allah menguji beliau dengan hilangnya segala milik itu satu persatu, hingga tubuhnya diserang penyakit yang tak tertahankan, ditinggalkan oleh kerabat, dan hanya menyisakan keyakinan kepada Tuhannya. Sekian lama beliau menahan sakit, namun tak satu pun kata celaan yang keluar dari lisan beliau. Doa beliau hanyalah keluh kesah yang lembut kepada Allah semata. Wahai Tuhanku, sungguh aku ditimpa kesusahan, dan Engkaulah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ketika kesembuhan dan segala ganti yang jauh lebih baik datang menghampiri, beliau menyadari bahwa setiap kepahitan yang dirasakan hanyalah jalan agar hati semakin bersih dan semakin dekat kepadanya.
Begitu pula Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau diuji dengan dikhianati saudara sendiri, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dan dipenjara tanpa kesalahan. Namun di setiap peristiwa itu, sabar dan syukur tak pernah lepas dari hati beliau. Kesabaran itulah yang akhirnya mengangkat derajatnya, hingga beliau dipercaya memegang amanah dan mampu menyelamatkan banyak nyawa di masa kelaparan. Dan Nabi Yakub alaihissalam yang kehilangan putra kesayangan dan kemudian buta matanya karena terlalu sedih, namun beliau tetap berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadu dan memohon pertolongan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak luput dari ujian yang sangat berat. Beliau dicaci, dipukul, diusir dari kampung halaman, dan kehilangan orang-orang terkasih. Namun tak pernah sekalipun beliau membalas kejahatan dengan kejahatan atau meminta agar ujian itu diambil begitu saja. Beliau justru mengajarkan bahwa derajat tertinggi tidak diraih dengan kemudahan, melainkan ditempa di tengah rintangan yang menyempurnakan iman. Dan lihatlah pula orang-orang saleh setelah mereka. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, "Aku belajar sabar dari orang yang tak memiliki apapun, dan aku belajar syukur dari mereka yang meski sedikit nikmatnya, tetap melihat itu sebagai limpahan kasih-Nya." Syekh Sirajuddin Al-Warawi menjelaskan, sabar yang sempurna adalah ketika hati tak lagi merasakan beban ujian, karena ia sudah terbiasa melihat segala sesuatu sebagai kehendak yang maha mengatur. Sedangkan Syekh Waliullah Al-Dilawi mengingatkan, ketika orang saleh tertahan rezekinya atau terkena musibah, mereka tidak merasa tertindas, melainkan merasa sedang disucikan, sebagaimana emas yang dibakar agar bersih dari kotoran dan semakin berkilau. Ada kisah tentang seorang hamba yang lama sekali menanti jawaban doa, hingga orang-orang di sekelilingnya mulai ragu. Namun ia berkata, jika Allah menunda pemberiannya, itu bukan karena dia lupa, melainkan karena dia ingin melihat seberapa besar aku mencintainya sebelum mencintai apa yang dia berikan. Dan ketika akhirnya apa yang diharapkan datang, ia justru semakin rendah hati, menyadari bahwa kemampuan bersabar dan bersyukur itu sendiri adalah nikmat yang jauh lebih besar daripada apa yang diminta. Saudaraku, dari semua kisah itu kita pahami satu hakikat yang sama. Ujian yang berat bukanlah tanda bahwa Allah melupakan hambanya, melainkan tanda bahwa Dia sedang mempersiapkan tempat yang lebih mulia bagi jiwa yang mau bertahan. Sabar bukan berarti mati rasa atau pasrah pada kehancuran, melainkan tetap berharap meski jalan terasa buntu. Dan syukur bukan hanya saat semua berjalan sesuai keinginan, melainkan tetap mampu memujinya saat hati sedang perih, meyakini bahwa di balik setiap takdir yang pahit tersimpan kebaikan yang belum terlihat mata. Maka berjalanlah mengikuti jejak mereka. Janganlah engkau menyerah saat penantian terasa lama. Janganlah engkau goyah saat ujian terasa melampaui kekuatanmu. Ingatlah bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melampaui apa yang sanggup ditanggungnya. Dan setiap tetes air mata, setiap detik kesabaranmu, semuanya terhitung dan akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan abadi di sisinya. Setelah kita memahami hakikat sabar dan pasrah, mari kita melangkah lebih dalam tentang bagaimana hati yang beriman menjemput rezeki yang telah Allah siapkan, bukan dengan gelisah mengejar bayangan, melainkan dengan keyakinan yang berakar kuat di dalam dada. Ketahuilah bahwa rezeki itu telah tertulis sejak azali, tercatat dengan rapi di sisi Allah, dan tak satu pun akan meleset bagi siapa yang diperuntukkan. Namun ada rahasia yang sering terlupa. Rezeki itu turun ke bumi bukan kepada siapa yang paling kuat, bukan pula kepada siapa yang paling pandai, melainkan kepada hati yang paling yakin kepada janjinya.
Keyakinan bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan perasaan tenang yang meyakini bahwa yang memberi rezeki tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, dan tidak pernah mengecewakan hambanya yang berharap hanya kepadanya. Maka ketika engkau berikhtiar, berusahalah sekuat tenaga dengan penuh kesungguhan, namun janganlah engkau gantungkan harapan pada hasil usahamu itu sendiri. Ketahuilah bahwa tanganmu hanyalah perantara, sedangkan yang menentukan adalah pemilik segala sesuatu. Bila pintu rezeki itu terasa tertutup rapat, bila segala usaha terasa berujung kegagalan, dan bila waktu terasa berjalan begitu lambat, itulah saatnya engkau melatih kesabaran yang sesungguhnya. Sabar dalam penahanan bukan berarti pasrah dalam keputusasaan, melainkan tetap berdiri tegak sambil berdoa, meyakini bahwa penundaan itu bukanlah penolakan. Allah menahan rezekimu terkadang untuk membersihkan hatimu agar tidak terikat pada rezeki itu sendiri, terkadang untuk menyelamatkanmu dari bahaya yang tak kau ketahui, dan terkadang untuk menyiapkan rezeki yang jauh lebih baik dan lebih berkah pada waktu yang paling tepat yang Dia tentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang hamba bersabar karena menahan diri dari sesuatu yang diinginkannya demi Allah, melainkan Allah akan memberinya ganti yang lebih baik darinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa kegagalan yang kau rasakan hanyalah bentuk penyaringan agar engkau pantas menerima pemberiannya yang lebih agung. Sedangkan Zunnun Al-Misri berkata, ketika engkau merasa tertahan, ketahuilah bahwa Allah sedang menguji seberapa besar cintamu kepadanya dibandingkan cintamu pada apa yang Dia berikan. Dan ketika akhirnya pintu itu terbuka, ketika rezeki itu datang menghampirimu, baik itu berupa harta, kemudahan, maupun kedudukan, maka kuncinya adalah syukur yang terus mengalir. Bersyukurlah bukan hanya karena rezekinya ada, melainkan karena engkau tahu bahwa pemberian itu datang dari kasih sayangnya. Janganlah kemudahan itu membuatmu lupa diri, janganlah kelimpahan itu membuatmu sombong atau merasa diri lebih pantas dari orang lain. Jadikanlah rezeki itu sebagai jembatan untuk semakin mendekat kepadanya, untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan untuk melaksanakan kewajibanmu sebagai hamba yang diberi amanah. Imam Al-Qushairi menjelaskan bahwa syukur yang sempurna bukan hanya dengan ucapan terima kasih, melainkan menggunakan nikmat yang diberikan dalam ketaatan dan menjauhkannya dari perbuatan yang dilarangnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun mengingatkan bahwa syukur adalah penjaga nikmat. Apa yang dijaga dengan syukur takkan mudah hilang, dan apa yang ditinggalkan tanpa rasa syukur kelak akan berubah menjadi hukuman. Maka mari kita susun langkah kita dengan benar, berikhtiar dengan tangan, berharap dengan hati, bersabar saat tertahan, dan bersyukur saat diberi. Yakinkanlah hatimu bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan segala sesuatu yang datang dari Allah pasti membawa kebaikan. Meskipun pada awalnya takdir itu terasa pahit dan sulit dimengerti. Biarlah keyakinan menjadi cahaya yang menuntun langkahmu, sabar menjadi perisai yang melindungimu, dan syukur menjadi kunci yang membuka pintu keberkahan yang tiada henti. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini, marilah kita merenung sejenak bahwa segala yang kita alami, baik manis maupun getir, hanyalah bagian dari jalan yang Allah siapkan untuk membersihkan dan meninggikan derajat hati kita. Segala usaha yang terasa sia-sia, segala penantian yang terasa lama, dan segala kehilangan yang sempat merobek perasaan, semuanya memiliki hikmah yang tak terlihat mata saat ini. Yang akan abadi bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa teguh keyakinan kita, seberapa luas kesabaran kita, dan seberapa tulus rasa syukur kita kepadanya. Maka janganlah engkau bersedih jika belum mendapatkan apa yang kau harapkan, dan janganlah engkau sombong jika Allah telah melimpahkan nikmat kepadamu.
Ketahuilah bahwa Allah bersamamu dalam setiap detik penantianmu. Dia melihat air matamu, Dia menghitung kesabaranmu, dan Dia tak akan pernah menyia-nyiakan hamba yang terus berpegang pada janjinya. Wahai sahabat yang dikasihi, jangan lupa tekan tombol suka jika perenungan ini menyejukkan hatimu, dan bagikanlah kepada saudara seiman yang sedang membutuhkan kekuatan. Bisa jadi lewat satu kiriman darimu, ada jiwa yang bangkit kembali, ada hati yang berhenti mengeluh, dan ada kebaikan yang terus mengalir bagimu hingga akhir hayat. Jika engkau belum bergabung, silakan berlangganan dan nyalakan notifikasi agar senantiasa mendapatkan nasihat yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan tuliskanlah doa terbaikmu di kolom komentar. Niscaya doa sesama hamba yang saling mendoakan akan segera diamini oleh Allah. Marilah kita merapatkan barisan doa kita. Ya Allah, wahai Zat yang Maha mengetahui isi hati, tanamkanlah dalam dada kami keyakinan yang tak tergoyahkan. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran yang indah saat diuji, dan rasa syukur yang sempurna saat diberi. Jadikanlah setiap penantian kami sebagai jalan penyucian hati, dan setiap keputusan-Mu sebagai kebahagiaan yang paling kami ridai. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami berputus asa dari rahmat-Mu, dan janganlah Engkau biarkan kami merasa aman dari tipu daya dunia. Satukanlah hati kami dalam ketaatan kepada-Mu, dan pertemukanlah kami dengan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Ya Allah, kabulkanlah segala harapan baik yang tersimpan dalam hati kami, sebagaimana Engkau mengabulkan doa para hamba pilihan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.